ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وقال أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab daripada kasih sayang Allah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada subuh hari ini mampulah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan salat fardu subuh. Dan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berjemaah. Dalam suatu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah sabdakan bahwa kurang lebih artinya salat sunat sebelum fardu subuh maka jauh lebih baik nilainya daripada mendapatkan dunia beserta seluruh isinya. Begitu besar nilainya daripada salat sunnatnya saja, belum lagi salat fardu subuh tadi yang telah kita laksanakan. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di atas permukaan bumi ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai maunya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melaksanakan segala keinginan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keridaannya di dalam diri-diri pribadi kita masing-masing. Manusia-manusia yang telah melaksanakan apa keinginan Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini adalah generasi-generasi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi sahabat dan generasi sahabiah. Inilah manusia-manusia yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ini digelar radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anha. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala meridai daripada keadaan hidup mereka, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radwan.
yang awal-awal, yang pertama sekali masuk ke dalam Islam, yang memperjuangkan Islam ini adalah sahabat-sahabat kaum Muhajirin, yaitu yang dari Mekah, dan sahabat-sahabat kaum Ansar, yaitu sahabat yang ada di Madinah. Wallazina taba'uhum bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti langkah-langkah kehidupan mereka dengan baik, radhiyallahu anhu wa radu'an, Allah akan reda kepada mereka dan mereka pun reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisa kita ini mengikut kepada kehidupan sahabat. Bagaimana sahabat ini menjalani kehidupannya dalam kehidupan dunia ini, sehingga Allah reda kepada mereka. Jadi tidak perlu lagi mengambil jalan hidup selain daripada jalan hidupnya Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau. Karena Nabi SAW pun sabdakan bahwa zaman kurun yang terbaik adalah zamanku, kata Nabi. Zamannya Rasulullah bersama sahabat. Padahal dalam sejarah hadirin yang mulia, kita kenal sebelum sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini mengenal namanya Islam, maka kehidupan mereka ini adalah jahiliyah, kehidupan yang tidak ada aturan, yang kuat menindas yang lemah. Segala macam kejahiliaan terjadi di zaman sahabat sebelum mereka mengenal Islam, hadirin. Tetapi mereka begitu mengenal Islam, maka keadaannya terbalik 360 derajat. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kelakuan-kelakuan sahabat Rasulullah SAW ini, maka turunlah hukum atas umat ini, hadirin yang mulia. Turunlah firman-firman Allah, hukum-hukum Allah yang berlaku sampai hari kiamat kepada umat ini, dengan adanya kehidupan, tingkah laku, akhlak daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apa sebab, hadirin yang mulia? Karena ulama kita katakan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini telah menyempurnakan iman-iman mereka dan amal-amal mereka dengan baik, hadirin yang mulia. Iman-iman mereka ini sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mereka ini tidak ada lagi cacat di dalamnya. 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang sempurna kepada kebesaran Allah, dan yakin yang sempurna kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekuatan sahabat. Sehingga dalam segala perihal, dalam segala keadaan, maka bantuan Allah datang dalam kehidupan sahabat. Ketika di hadapannya ada sebuah lautan, sahabat mau menyeberangi lautan, maka Allah rubah daripada lautan ini menjadi jalan raya, hadirin yang mulia. Mereka jalan di atas air seperti mana hari ini kita jalan di atas aspal, hadirin. Itulah sahabat. Ketika di hadapannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ada gunung, sementara dia mau ke seberang gunung, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala belah dua daripada gunung tadi menjadi jalan raya, hadirin. Inilah sahabat, sempurna iman mereka kepada Allah Ta'ala, sehingga bantuan Allah datang dalam kehidupan mereka. Maka inilah yang kita mau usahakan di dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita mengusahakan iman-iman kita supaya sempurna sebelum kita tinggalkan dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Sebab apabila iman kita sempurna, Pak, jamaah subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, maka hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling kecil imannya, orang yang paling terakhir keluar daripada neraka karena sebab amal-amal dia, sebab perbuatan-perbuatan dosa dia buat, maka dia dibersihkan di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Hadirin yang mulia, yang paling terakhir masuk ke dalam surga yaitu orang yang lewat daripada neraka, maka Allah SWT beri hadiah kepada dia, yaitu surganya diberikan luasnya 10 kali dunia. Hadirin yang mulia, ini yang paling terakhir, tapi sempurna imannya, tidak ada kesyirikan di dalam iman dia, di dalam kehidupan ini, 100% kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kalau cacat dalam iman ini, tidak ada maaf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ampun daripada Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, kalau cacat dalam iman, kalau cacat dalam amal, kekurangan dalam amal, maka ada maaf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini perkara iman ini sangat urgen, sangat penting kita usahakan. Jangan sampai iman kita ini rusak dengan adanya ujian-ujian dalam kehidupan dunia ini. Didatangkannya penyakit dalam diri kita, ketika kita yakin kepada dokter, yakin kepada obat yang menyembuhkan, dokter yang menyembuhkan obat, maka rusaklah keimanan kita. Walaupun ulama kita katakan tidak menggugurkan daripada Islam kita, tapi iman kita telah cacat. Hadirin yang mulia, sebab ada syirik di dalamnya, syirik kecil di dalamnya. Hadirin yang mulia, sementara perkara syirik ini tidak ada maaf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti 100% kepada Allah Ta'ala. Sehingga apabila iman kita ada dalam hati kita ini, sempurna dalam hati, maka dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang di akhir ucapannya, di akhir hidupnya, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan dijamin masuk surga. Tapi ulama senantiasa memberikan tamsil kepada kita, seperti mana dalam suatu wadah, suatu tempat, apapun yang kita isi ke dalam wadah, ke dalam tempat tersebut, ketika kita tuang, ketika dia tumpah, maka yang keluar apa yang ada dalam isinya. Kalau kita isi madu ke dalam suatu tempat, ketika kita tuang, maka yang akan keluar madu. Hadirin yang mulia, ketika kita isi kopi, maka yang keluar adalah kopi. Hadirin yang mulia. Tapi apabila dalam wadah tersebut kita isi racun, maka yang tumpah akan keluar pula racun. Hadirin yang mulia, tidak mustahil akan keluar madu kalau racun yang kita isi. Maka hati kita ini demikian. Hadirin, hati kita ini, kata ulama, adalah sebuah wadah, sebuah tempat. Ketika kita isi hati kita ini dengan kebesaran Allah, la ilaha illallah, maka ketika akhir hayat kita, ketika sakratul maut, maka yang keluar adalah la ilaha illallah. Ini yang ada jaminannya. Tapi kalau hati kita ini kita isi dengan kebesaran-kebesaran benda, kebesaran-kebesaran dunia, kebesaran-kebesaran makhluk, maka ketika sakratul maut, maka itulah yang akan keluar di dalam daripada mulut kita, daripada lisan kita ketika sakratul maut. Maka tidak heran ketika ada orang yang sakratul maut, kita talkinkan la ilaha illallah, tapi yang dia sebut adalah benda-benda yang besar di hatinya. Tidak jarang
ada yang ingat perdagangannya, ada yang ingat tokonya, ada yang ingat segala macam, hadirin yang mulia. Ingat rumahnya dan lain sebagainya. Maka inilah usaha kita. Bagaimana mengusahakan hati kita ini isi dengan kebesaran Allah. Perkara-perkara keduniaan, kebendaan ini jangan dimasukkan dalam hati, hadirin yang mulia. Hanya berada di luar hati. Seperti mana kendaraan, mobil misalnya, maka tempatnya ada di garasi, hadirin yang mulia. Bukan di hati, tapi di garasi kita. Sehingga ketika ada yang menggores, maka tidak sampai ke hati tergores, hadirin yang mulia. Sebab dia tidak masuk ke dalam hati. Itulah kebesaran dunia, hanya di luar hati. Uang yang kita miliki, maka tidak sampai ke hati, hanya sampai di tangan kita. Sehingga ketika ada keperluan-keperluan sedekah, membangun masjid, menyumbang orang yang membutuhkan, fakir miskin dan lain sebagainya, maka mudah keluar, hadirin yang mulia. Mudah kita sedekahkan. Tetapi kalau sudah sampai ke dalam hati, maka ini sangat sulit dikeluarkan, hadirin. Sulit keluar, hadirin yang mulia. Maka inilah, hadirin yang mulia, cara bagaimana supaya perkara ini, la ilaha illallah ini ada di hati kita. Maka pertama-tama hari-hari kita belajar bicara kebesaran Allah. Perkara-perkara kebendaan ini belajar kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala, dihubungkan kepada Allah. Kita melihat gunung, kita katakan bahwa gunung ini ciptaan Allah. Adanya gunung karena diciptakan Allah, karena kebesaran Allah, hadirin yang mulia, kekuasaan Allah. Belajar kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Turunnya hujan dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Hujan turun karena maunya Allah, bukan karena musimnya, hadirin yang mulia. Ulama kita katakan, kalau ada orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, mengatakan ketika turun hujan bahwa ini adalah hujan turun karena telah datang musim hujan, telah datang musimnya, maka ini iman yang cacat, hadirin yang mulia. Ini iman yang rusak, hadirin yang mulia. Kita harus katakan ini maunya, ini turun hujan karena maunya Allah, hadirin. Bukan karena musim. Karena segala keadaan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berlaku dengan sendirinya. Hujan turun, panas datang, bukan karena musim hujan, musim panas, hadirin, tapi karena maunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah la ilaha illallah, hadirin. Itulah maksud la ilaha illallah. Dihubungkan semua kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan kita belajar bicara kebesaran Allah, menghubungkan kepada Allah Ta'ala, maka iman kita ini mulai dibetulkan oleh Allah Ta'ala. Terus kita usaha, Pak, sampai betul-betul sempurna iman kita. Target minimal iman kita ini, kata ulama kita, adalah minimal menggerakkan seluruh panca indera kita, seluruh anggota tubuh kita ini mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita mau ikut maunya Allah, ikut perintah Allah. Penglihatan kita ikut maunya Allah, ikut perintah Allah, bukan maunya nafsu kita semua. Tangan kita, kaki kita, semuanya atas maunya Allah Ta'ala, bukan atas nafsu kita, hadirin. Dan kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya la ilaha illallah ini didatangkan dalam diri-diri kita, hadirin. Sahabat yakin sempurna juga kepada Muhammadur Rasulullah, kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam kejayaan ini, di dalam kejayaan manusia dunia dan akhirat,
hanyalah mengambil cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengambil cara hidup di luar daripada cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kejayaan di dalamnya, hadirin yang mulia. Mulai daripada bangun tidur kita sampai kita tidur kembali, bagaimana supaya ada kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Masuk kamar mandi ikut cara Nabi, maka akan bernilai ibadah, hadirin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, hadirin. Ulama kita katakan bagaimana caranya adalah senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita 24 jam, hadirin. Segala aktivitas kita ini kita hadirkan cara Rasulullah SAW. Makan kita ikut cara Nabi sehingga bernilai ibadah. Kalau makan kita tidak ikut cara Nabi, maka apa yang terjadi? Kita hanya mendapatkan kenyangnya saja, hadirin yang mulia. Kita hanya kenyang saja, tapi tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Kita tidak dapat ibadah di dalam makan, hadirin yang mulia. Naik kendaraan tidak ikut cara Nabi, kita tidak akan dapatkan nilai ibadah. Bekerja tidak ikut cara Nabi, maka tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Masuk WC tidak ikut cara Nabi, maka tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Tidur tidak ikut cara Nabi, maka tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Maka penting, hadirin yang mulia, bagaimana menghadirkan dalam setiap perkara dalam kehidupan kita ini, bagaimana ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW beri jaminan, "Man ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan, mengamalkan sunnahku, kata Nabi, maka bukti dia cinta kepada aku. Bukan hanya dalam lisan, bukan hanya dalam ucapan, tapi bukti, kata Nabi, ketika kita mengamalkan sunnah beliau, bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Dan barang siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi SAW, maka bersama aku di dalam surga, hadirin. Bersama Nabi di dalam surga. Ya, walaupun tidak satu tempat dengan beliau, karena surga baginda Nabi SAW yang paling tinggi, tapi kita dijamin beliau berada di dalam surga bersama Nabi SAW. Dan Nabi juga memberi jaminan, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajruhu mi'ati syahid." Di lain hadis, 1 mati syahid. Hadis yang kami bacakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umatku, kata Nabi, ketika umat meninggalkan sunnah-sunnahku, maka diberi jaminan pahala 100 mati syahid. Di lain hadis, 1 mati syahid. 100 mati syahid. Kalau dulu sahabat untuk mendapatkan mati syahid, maka nyawa melayang, hadirin yang mulia. Tapi hari ini sangat mudah kita mendapatkan nilai hadis daripada baginda Nabi SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau ketika umat ini meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Perkara-perkara sunnah Nabi SAW dianggap aneh hari ini, dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman, hadirin yang mulia. Tapi ketika saat begini pandangan umat, pandangan manusia hari ini, kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka Nabi beri jaminan 100 mati syahid, hadirin yang mulia. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mudah kita. Kemudian hadirin yang mulia, bagaimana kita dalam perkara amal kita ini, terutama salat kita, betul-betul khusyuk kepada Allah Ta'ala, hadirin yang mulia. Sebab amal, hadirin yang mulia, yang diinginkan oleh Allah Ta'ala adalah yang terbaik, hadirin yang mulia.
Allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bukan banyaknya, Allah menginginkan yang terbaik. Itulah keinginan Allah dalam amal-amal kita ini. Bagaimana kita hadapkan yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Kita sholat, kita mau hadapkan kepada Allah yang terbaik. Itulah yang diinginkan Allah Ta'ala. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Bukan, hadirin yang mulia. Mengerjakan sholat asal-asalan saja. Tidak, kita harus berusaha, terus berusaha lagi dan lagi, hadirin yang mulia. Sampai betul-betul salat kita ini sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat yang dikehendaki oleh Allah taala, sebagaimana yang dimiliki oleh sahabat adalah salat yang khusyuk dan khudu. Salat yang konsentrasi batin, merendahkan diri mengikut cara salatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau cara salat kita betul, maka dengan salat 2 rakaat sebagaimana salatnya sahabat, maka akan datang bantuan Allah Subhanahu wa taala secara tunai, secara cash. Sahabat-sahabat secara cash bantuan Allah, hadirin yang mulia. Ketika, hadirin yang mulia, sahabat melewati suatu hutan belantara yang diisi oleh binatang-binatang buas di dalam hutan tersebut, maka dia kemalaman di dalam hutan. Maka dengan kekuatan iman, kekuatan salat-salat mereka, maka binatang-binatang buas, harimau menjadi penunjuk jalan untuk keluar daripada hutan tersebut, hadirin yang mulia. Itulah sahabat. Binatang-binatang buas jadi security mereka ketika mereka bermalam di tengah hutan. Jadi penjaga-penjaga sahabat. Seluruh makhluk, hadirin yang mulia. Memang janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Sampaikan ulama kita bahwa siapa yang sempurna takutnya kepada Allah, maka akan menjadikan seluruh makhluk ciptaan Allah tunduk kepada dia, hadirin yang mulia. Tapi siapa yang tidak sempurna takutnya kepada Allah Ta'ala, maka ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini seluruhnya dijadikan sumber-sumber ketakutan, hadirin yang mulia. Maka inilah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana dalam diri kita ini ada wujud sifat-sifat sahabat, supaya, hadirin yang mulia, kita ini juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat mereka sempurna kepada Allah, kemudian zikir mereka, ilmu mereka dan zikir mereka, semangat mereka mencari ilmu luar biasa, hadirin yang mulia. Dalam riwayat disampaikan dalam kitab, ada satu sahabat untuk menuntut satu ilmu saja, maka Masya Allah berhari-hari berjalan. Ketika sampai di tempat di ulama yang dia tuju, hadirin yang mulia, maka dia tidak langsung membangunkan ketika sahabat yang ditunjuk sebagai ahli ilmu untuk mengajarkan ilmu kepada dia. Ketika dia dalam keadaan istirahat, maka dia tidur menunggu saja, hadirin yang mulia, sampai dia terbangun. Itulah akhlak mereka dalam menuntut ilmu kepada sahabat, hadirin yang mulia. Bagaimana juga zikir mereka kepada Allah Ta'ala, ketawajuhan mereka dalam kehidupan mereka senantiasa ada ingat kepada Allah, jangan sampai lupa kepada Allah Ta'ala. Itu sahabat. Dan sahabat juga senantiasa ada kasih sayang di antara saudara-saudara mereka, hadirin. Ada ikramul muslimin, ada kasih sayang di antara mereka, hadirin mulia. Ulama dimuliakan, yang tua dihormati, yang muda disayangi, yang sebaya saling menghargai. Itulah akhlak sahabat. Maka kita berdoa juga kepada Allah Ta'ala bagaimana supaya kita diberikan akhlak sebagaimana akhlaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Dan sahabat memiliki juga ikhlas, sifat ikhlas. Bagaimana dalam setiap amal mereka ini semua ditujukan kepada Allah Ta'ala. Sandarannya hanya Allah Ta'ala.
beramal tidak beramal hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW sabdakan, wahai Muaz, jagalah keikhlasan dalam setiap amalanmu, karena amal walaupun itu sedikit tapi ikhlas maka sudah mencukupi. Hadirin, maka ini penting kita hadirkan dalam segala hal, dalam amal kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, dalam muasyarah kita. Kita sandarkan hanya mengharap ridha Allah Ta'ala. Hadirin, belajar mengharap ridha Allah saja. Kemudian sahabat juga memiliki sifat pengorbanan atas agama. Sifat sahabat yang terakhir adalah khuruj fi sabilillah, sifat pengorbanan, semangat mereka berkorban atas agama. Hadirin yang mulia, sampai dalam riwayat di dalam kitab Hayatus Sahabah, hadirin yang mulia, dijelaskan anak-anak sahabat, anak-anak kecil di zaman sahabat, ketika ada takasa agama, panggilan untuk memperjuangkan agama, maka anak-anak kecil berusaha berjinjit mereka supaya kelihatan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah besar. Hadirin yang mulia, sehingga dipilih untuk mengambil takasa agama, mengambil perjuangan agama. Itulah sahabat. Sampai anak kecil sedemikian rupa, sedemikian semangatnya untuk memperjuangkan ini agama. Hadirin yang mulia, sebab kita tahu bahwa amanah agama ini ada di atas pundak-pundak kita hari ini. Hadirin yang mulia, baginda Nabi SAW ini adalah khataman nabiyyin la nabiyya ba'da, nabi yang terakhir dan tidak akan ada lagi nabi selepas baginda Nabi SAW. Tetapi perjuangan agama ini akan berlanjut sampai datangnya hari kiamat. Maka siapakah yang bertanggung jawab? Maka seluruh orang Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf telah firmankan, qul hasihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Siapa umat Rasulullah SAW? Adalah orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seluruh orang Islam. Katakan kepada umatmu, ya Rasulullah, bahwa inilah jalanku, kata Nabi. Apa jalan Nabi? Ad'u ilallah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas hujjah, keterangan yang jelas, yaitu Al-Qur'anul Karim dan al-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana, kata Nabi, tugasku wa manittaba'ani, dan tugas para pengikutku. Maka inilah hadirin yang mulia menjadi wejangan buat kita bahwa tanggung jawab agama ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya berlaku kepada satu orang saja, kepada pondok-pondok pesantren, bukan hadirin yang mulia, kepada institusi-institusi agama, ulama, ustadz, bukan, tapi seluruh orang Islam. Apapun hari ini profesi kita, maka kita yakinkan dalam diri kita bahwa tanggung jawab agama ini ada di atas pundak-pundak saya. Laki, perempuan, semuanya sama bertanggung jawab sebagaimana sahabat dan sahabiah di zaman Nabi SAW. Semua bersemangat untuk mengambil perjuangan agama. Kaum laki-laki, kaum perempuan, semua hadirin yang mulia. Maka inilah hari ini hadirin yang mulia, alhamdulillah kami juga berada di masjid. Bapak-bapak, orang saudara-saudara kami di sini adalah hal yang sama, belajar-belajar mengambil tanggung jawab atas agama, belajar-belajar menapaktilas Rasulullah dan sahabat bagaimana mereka memperjuangkan agama. Maka kami pun hadir di masjid bapak-bapak ini adalah dalam hal seperti itu. Dan yang paling inti, kami datang dalam rangka islah diri, memperbaiki diri sambil senantiasa belajar mengambil tanggung jawab atas agama tadi. Dan alhamdulillah kami juga hari ini akan berpindah masjid.
Ini masjid yang ke-10, kami akan pindah ke BTN Cakra. Di sana kami juga akan buat program silaturahim dan program yang lainnya, kurang lebih 3 hari 3 malam. Seperti mana di masjid kita ini, kami ada di sini sudah 3 hari 3 malam, maka pagi ini pun kami akan bertolak, berpindah dari masjid bapak-bapak untuk pindah ke BTN Cakra. Maka sebelumnya juga kami minta terima kasih telah kami manfaatkan fasilitas-fasilitas di masjid bapak-bapak orang tempatan yang telah menerima rombongan kami ini dengan sangat baik. Banyak fasilitas-fasilitas yang telah disiapkan, telah kami manfaatkan di sini, seperti mana listrik, airnya, kipas angin, dan lain-lain sebagainya. Banyak fasilitas-fasilitas di masjid ini telah kami manfaatkan. Mudah-mudahan orang tempatan, bapak-bapak, para pengurus masjid dengan keikhlasannya sehingga jadi asbab pemberat amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai asbab untuk datangnya hidayah di kampung kita ini insyaallah, sehingga suatu masa kampung kita ini, masjid kita ini tidak bisa lagi dibedakan mana salat Jumat, mana salat subuhnya, karena telah datang semua orang di waktu salat Jumat, itu pula yang hadir di salat berjamaah subuh. Kemudian juga kami memohon maaf, rombongan kami mewakili daripada teman-teman kami, amir rombongan, pimpinan rombongan, meminta maaf yang sebesar-besarnya selama kami berada di sini di masjid bapak-bapak, karena mungkin banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan kampung, adat istiadat atau tutur kata atau ucapan, mulai daripada penceramah, pembicara hari pertama sampai saat ini, mungkin banyak perkara-perkara, hal-hal yang menyinggung orang-orang bapak-bapak, orang kampung di sini. Maka kami mohon maaf karena kami ini dalam hal sementara belajar semua, belajar menyampaikan perkara-perkara kebaikan. Dan insyaallah harapan kami mudah-mudahan bapak-bapak juga orang tempatan semangat juga untuk memperjuangkan agama sebagaimana semangatnya sahabat-sahabat di zaman Rasulullah, mengambil tanggung jawab atas agama sebagai tanggung jawab kita bersama insyaallah. Dan kalau belum lagi saat ini, ya mungkin berikutnya boleh kita mengambil tanggung jawab agama ini. Kita boleh coba keluar 3 hari Pak. Kalau belum mampu 40 hari, 4 bulan, 3 hari dulu untuk mengenal perjuangan agama. Ada Pak Umair di sini, Umair Dengmuntu, boleh kita bergabung sama beliau untuk keluar bersama beliau 3 hari dan seterusnya insyaallah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, benarnya daripada Allah Ta'ala, kekurangan, kelemahan dari diri pribadi saya yang sementara belajar menyampaikan agama. Dan untuk sempurnanya majelis kita ini, marilah kita tutup dengan tasbih kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.